Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3, yaitu ingin mempresentasikan dari tugas besar perancangan basis data. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya itu ketua. Nama saya yaitu Raka Syafriedi Hendrik dengan NIM 41125135. Nama saya Reza Harta Senario dengan NIM 411251019. Perkenalkan, nama saya Khairul Amin Rizky dengan NIM 411251015. Perkenalkan, nama saya Frejali dengan NIM 411251816. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Augusta Putra dengan NIM 411251001. Oke, di sini kita akan mempresentasikan dari tugas besar perancangan basis data. Apa sih judulnya? Judulnya yaitu perancangan basis data sistem manajemen perpustakaan dengan dosen pengampu yaitu Bias Yulisa Geni, Eskom, Mkom. Oke, kita lanjut. Oh, di sini kita ada anggota kelompoknya, ada saya sendiri yaitu nama saya Raka, ada Andi Muhammad Agusta, ada Khairul Amin Rizky, ada Alif Rizaldi dan Reza Ritsa. Oke, pertama itu adalah latar belakang. Yaitu apa sih latar belakangnya? Pengelolaan data perpustakaan masih dilakukan secara manual atau dengan menggunakan spreadsheet. Permasalahannya yaitu ada di duplikasi data, kehilangan data, pencarian lambat, dan laporan tidak efisien. Solusinya agar permasalahan tersebut biar selesai gimana? Yaitu merancang basis data relasional menggunakan MySQL agar terintegrasi. Oke, setelah dari sini kita akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andi Muhammad Agusta. Mari dipersilakan. Ya, jadi rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana merancang basis data yang terstruktur. 2. Bagaimana mengurangi redundansi data. 3. Bagaimana mempercepat pencarian dan pembuatan laporan. 4. Bagaimana membangun relasi data yang konsisten. Tujuan dan manfaatnya adalah: 1. Merancang database yang terintegrasi. 2. Mempermudah pengelolaan data anggota, buku, dan transaksi. 3. Mengurangi kesalahan pengolahan data. 4. Menjadi dasar pengembangan sistem perpustakaan. Oke, setelah dari Andi Muhammad Gusta, yaitu dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Khairul Amin Rizky. Mari dipersilakan. Oke, terima kasih buat teman saya Raka. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya ke tahap analisis kebutuhan data. Pada tahap analisis kebutuhan data, kami menentukan data apa saja yang dibutuhkan agar sistem perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Data ini nantinya akan disimpan di dalam database dan digunakan pada setiap proses dalam sistem. Adapun data yang dibutuhkan terdiri dari data anggota, berisi informasi anggota seperti ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Data petugas, berisi data petugas yang mengelola sistem perpustakaan. Data administrator, digunakan untuk mengatur hak, akses, dan pengelolaan sistem. Data buku, berisi informasi buku seperti kode buku, judul, penulis, penerbit, dan stok. Data kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau kategori. Data peminjaman mencatat setiap transaksi peminjaman buku dan anggota. Data detail peminjaman berisi rincian buku yang dipinjam pada setiap transaksi. Data pengembalian mencatat tanggal pengembalian dan status buku. Data laporan digunakan untuk menghasilkan laporan peminjaman, pengembalian, maupun data buku. Selanjutnya ada identifikasi entitas. Setelah mengetahui kebutuhan data, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi entitas. Entitas merupakan objek atau data utama yang akan dibuat menjadi tabel dalam database. Pada sistem perpustakaan ini terdapat 9 entitas, yaitu anggota, menyimpan data penggunaan perpustakaan. Petugas, menyimpan data petugas yang melayani transaksi. 3. Administrator, mengelola sistem dan hak akses pengguna. 4. Buku, menyimpan seluruh informasi mengenai koleksi buku. 5. Kategori mengelompokkan buku berdasarkan jenisnya. 6. Peminjaman, mencatat transaksi peminjaman buku. 7. Data detail peminjaman, mencatat buku apa saja yang dipinjam dalam satu transaksi.
Pengembalian mencatat proses pengembalian buku beserta statusnya. Dan yang terakhir laporan. Laporan menyimpan atau menghasilkan laporan aktivitas perpustakaan. Oke, di sini slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Andi Agusta. Jadi relasi antar entitas, anggota ke peminjaman, petugas ke peminjaman, 3 peminjaman ke detail peminjaman, 4 buku detail peminjaman, 5 peminjaman pengembalian, dan 6 buku ke kategori. Oke, slide selanjutnya setelah Muhammad Andi Agusta akan dilanjutkan teman saya bernama Reja. Di sini saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di database kita terdiri dari 9 tabel. Setiap tabel memiliki atributnya masing-masing. Yang pertama tabel anggota, yang kedua tabel laporan, yang ketiga tabel petugas, yang keempat tabel peminjaman, yang kelima tabel pengembalian, yang keenam tabel admin, yang ketujuh tabel detail peminjaman, yang kedelapan tabel buku, dan yang kesembilan tabel kategori. Untuk tabel anggota, atributnya terdiri dari ID anggota sebagai primary key, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, status, aktif atau tidaknya, username, dan password. Untuk di tabel laporan, atributnya terdiri dari ID laporan sebagai primary key-nya. Habis itu ada jenis laporan, tanggal laporan, data laporan, nomor anggota sebagai foreign key-nya. Untuk di tabel petugas, terdiri dari ID petugas sebagai primary key, nama petugas, jabatan, username, dan password. Untuk di tabel pengembalian, terdiri dari ID kembali sebagai primary key-nya, ID pinjam sebagai foreign key-nya, habis itu tanggal kembali, jumlah denda, dan ID petugas sebagai foreign key. Untuk di tabel peminjaman ada ID peminjaman sebagai primary key, ID anggota sebagai foreign key, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan ID petugas sebagai foreign key. Di tabel admin dari ID administrator sebagai primary key-nya, nama administrator, password, dan username. Untuk di tabel peminjaman terdiri dari ID detail sebagai primary key-nya, ID pinjam sebagai foreign key, kode buku sebagai foreign key, dan statusnya dipinjam atau sudah dikembalikan. Untuk tabel buku terdiri dari kode buku sebagai primary key, judul buku, pengarang, ID kategori sebagai primary key, stok, tahun terbit, dan penerbit. Dan yang terakhir untuk tabel kategori terdiri dari ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Satu anggota itu bisa terkait dengan banyak laporan, terus satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, satu petugas dapat mencatat banyak peminjaman, satu petugas dapat mencatat banyak pengembalian, untuk satu peminjaman dapat mencakup banyak detail peminjaman, terus untuk satu buku muncul di banyak detail peminjaman, terus satu admin bisa mengelola banyak buku, satu kategori memiliki banyak jenis buku, untuk satu peminjaman bisa mencakup satu pengembalian. Terus untuk normalisasinya itu, yang pertama UNF atau bentuk belum normalnya data masih bercampur, dan yang kedua bentuk normal pertama itu data dibuat atomik. Yang ketiga bentuk normal kedua tidak ada ketergantungan parsial. Yang keempat, bentuk normal ketiga tidak ada ketergantungan transitif. Dan yang kelima, untuk hasilnya itu struktur tabel lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alif Rizaldi. Lalu kita lanjut ke implementasi database, yaitu pembuatan data perpustakaan beserta isi tabelnya.
dan atribut-atributnya. Mungkin langsung aja kita langsung coba pada SQL-nya. Sini pertama-tama kita buat dulu database-nya. Sini sudah dibuat DB database perpustakanya, namun belum ada struktur tabel yang dibuat. Kita langsung buat saja. Sudah ada anggotanya dengan ini isinya dan strukturnya seperti ini. Lalu kita lanjut buat yang kedua, yaitu kita buat tabel petugas. Di sini sudah ada tabel untuk petugas yang berisi ini dan strukturnya seperti ini. Langsung selanjutnya kita buat, yaitu untuk tabel administrator. Di sini sudah jadi. Ini isinya, lalu ini strukturnya. Lalu kita lanjut, kita membuat tabel kategori. Oke, sudah ada isinya, dan ini strukturnya. Kita buat lagi, yaitu tabel buku. Sudah muncul semua di sini, dan ini strukturnya. Kita lanjut, yaitu tabel peminjaman. Ini isinya, lalu ini strukturnya. Lalu lanjut, kita membuat tabel detail peminjaman. Ini isinya dan ini strukturnya. Kita membuat tabel pengembalian. Sudah ada di sini dan strukturnya seperti ini. Saya kita buat lagi yang terakhir, yaitu tabel ke-9, yaitu laporan. Ini isinya dan ini strukturnya. Nah, ke-9 tabel ini yang ada di dalam database perpustakaan kami. Lalu kita lanjut ke demo SQL, yaitu percobaan untuk melakukan create, read, update, dan delete pada tabel dalam database SQL. Langsung saja kita praktekkan, langsung saja kita melakukan demo untuk SQL-nya. Yang pertama kita mulai dalam tabel anggota. Di sini pasti sudah terlihat. Nah, di sini sudah ada ID anggotanya, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, status, username, serta passwordnya. Lanjut kita ke tabel petugas. Di sini sudah muncul ID petugas, nama petugas, jabatan, username, dan passwordnya. Lalu kita lanjut, kita ke tabel kategori. Oke, kita cek. Nah, sudah ada di sini beserta dengan ID-nya dan namanya. Lanjut kita ke buku. Ini kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok, dan ID kategori. Kita lanjut ke peminjaman. Sudah ada muncul di sini semua. Ini tanggal pinjam dan juga tanggal jatuh temponya. Lalu kita lanjut ke detail peminjaman. Nah, sudah ada ya. Lalu lanjut ke pengembalian. Nah, ini sudah muncul di sini. Dan yang terakhir yaitu tabel laporan. Nah, jenis laporan, keterlambatan, pinjaman, tanggal laporan, dan data laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, Raka. Saya akan melanjutkan dari kesimpulannya. Kesimpulannya ada apa aja sih? Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi dapat disimpulkan bahwa basis data sistem manajemen perpustakaan berhasil dirancang sesuai kebutuhan. Basis data ini mampu menghubungkan seluruh data menggunakan relasi antar tabel, mengurangi redundansi melalui proses normalisasi, serta mendukung operasi SQL seperti create, read, update, dan delete. Semoga kedepannya sistem ini dapat membantu dan melakukan proses pendataan dalam sistem perpustakaan dengan lebih baik. Oke, sekian dari semuanya. Kita akan penutupan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.